Hai, gue Gilang. Di sini gue mau ceritain sedikit kisah cinta gue. Kisah cinta yang bisa dibilang lucu sih. Tapi sebelum itu, gue mau nanya ke kalian. Kalian pernah nggak suka sama teman sebangku kalian waktu TK? Gue tunggu jawaban kalian 10 detik dari sekarang. Jawab di kolom komentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktu habis. Gue mulai ya ceritanya. Jadi gini, waktu TK, gue adalah bocah yang kayak biasa-biasanya. Yang pikirannya hanya main, nyanyi-nyanyi, menggambar, halusinasi. Indah banget lah. Coba kalian bayangin. Waktu kalian kecil, mandang langit aja, kalian pasti berasa udah terbang ke awan-awan. Ke langit biru, udah serasa terbang ke bulan lah. So pasti kalian gak mungkin gak pernah ngerasain. Jadi singkat cerita aja, pertama gue masuk TK, gue ngerasa suasananya berbeda. Ya biasanya gue selalu ditemenin mama gue, papa gue, keluarga gue. Tapi waktu itu gue ngerasa aneh aja. Gue mikir tuh, kok beda ya suasananya? Mama sama papa kok gak di sini? Gue kira waktu itu orang tua gue udah pulang dan ninggalin gue. Ternyata mereka di luar nungguin gue. Hari kedua gue udah gak ditemenin lagi sama orang tua gue. Gue cuman diantar terus dititipin kalau pulang sama orang warung di depan TK gue untuk nolongin carikan ojek. Ya begitulah setiap hari. Pergi diantar, pulangnya sama ojek. Awal gue kenal sama seorang cewek, yaitu namanya Fitri. Waktu itu lagi ada pembagian tempat duduk. Jadi gue dipasangin tuh sama si Fitri. Ada temen gue, namanya Rehan. Temen sekampung gue juga. Dia gak mau gue duduk sama si Fitri. Ya gurunya bilang, Fitri udah sama Gilang, kamu sama Yuda aja ya. Tapi waktu itu Rehan nangis. Gue gak peduli. Pokoknya gue udah bisa duduk sama Fitri. Disitulah awal gue suka sama dia. Kalian jangan ketawain gue loh. Pasti di pikiran kalian, bocil aja udah kenal cinta-cintaan. Ketebak kan? Ya gue waktu itu sering main sama Fitri, ngegambar bareng, main prosotan bareng, main yang muter-muter itu loh. Apa namanya ya? Lupa gue. Pokoknya itulah. Ya setiap hari di pikiran gue pergi sekolah itu bisa jajan, bisa main, bisa ketemu Fitri. Singkat cerita, gue udah mau tamat. Biasanya kan ada tuh kayak perayaan mau tamat gitu. Ya dibilang sih manasik haji. Jadi gue waktu itu didandani kayak orang mau naik haji. Ya kalian tahu sendiri lah kebiasaan emak-emak gimana sama anak kecil. Dibedakin tebal-tebal. Sampai gue mikir tuh, salah gue dulu apa mak dibedakin tebal-tebal gitu. Jadi disinilah awal permasalahan dimulai. Sehabis perayaan manasik haji, biasanya sekolah lagi tuh. Waktu itu Fitri gak datang. Jadi gue tanyalah sama bu guru, Fitri kemana bu? Kok gak datang ke sekolah? Baru dijawab ibunya tuh, Fitri mau pindah Gilang. Spontan waktu itu gue sedih banget. Sepulang dari sekolah, gue langsung sholat, doa, gue minta sama Allah agar Fitri gak jadi pindah. Tapi yang lucunya waktu itu, gue sholat arah kiblatnya itu kebalik.
Ya di pikiran gue Fitri semoga aja gak jadi pindah, gak jadi pergi. Tapi ternyata tidak. Esoknya Fitri emang udah gak datang ke sekolah lagi. Gue nanya gurunya Fitri pindah kemana pun gurunya juga gak tahu. Gurunya cuman bilang Fitri mau pindah ke Jawa. Waktu itu gue sedih banget. Kayaknya dia adalah benar-benar cinta pertama gue sebelum dia. Setelah gue masuk SD pun gue masih berharap Fitri bisa pulang kampung lagi. Dan gue bisa ketemu sama dia lagi. Singkat cerita, pas gue udah SMP, ada anak baru pindah dari Jakarta. Namanya Putri. Dia kabar-kabarnya TK di kampung gue juga dulu. Otomatis gue tanyalah sama dia, TK di mana dulu Putri? Dia jawab tuh, TK di sini juga, di Taman Abadi. Pas waktu itu gue inget tuh, kalau Fitri itu dulu adalah saudara sepupu juga sama si Putri. Sama TK juga sama gue. Terus gue tanya lah, Fitri saudara kamu di mana sekarang? Terus dia jawab tuh, aku juga gak tahu. Dia dulu pindah sama orang tuanya ke Jakarta juga. Tapi orang tuanya itu cerai. Dan Fitri diambil asuh sama ayahnya. Sedangkan ibunya sekarang masih di Jakarta. Aku gak tahu dia sekarang tinggal di mana. Gue awalnya mau bahagia tuh, bisa tahu Fitri di mana keberadaannya sekarang. Tetapi jadi tambah sedih dengar Putri ngomong gitu ke gue. Sampai sekarang gue masih berharap bisa ketemu dia lagi. Dia pasti sekarang udah jadi remaja yang cantik. Gue selalu berdoa agar bisa dipertemukan dia lagi. Sekian cerita gue, terima kasih.